semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang seminar berbayar. Soalnya aku udah sering berpetualang dari mungkin kayak 5 tahun yang lalu gitu ya. Pertama kali aku belajar saham, itu aku sering ikut seminar berbayar. Jadi aku mau share pengalaman aku di video ini. Dan aku tahu kalau kita ngomongin tentang seminar berbayar, itu pasti pertanyaan utama teman-teman itu adalah, Mbak, worth it gak sih bayar buat seminar gitu kan. Nah, itu bakal aku jawab di akhir video ini. Oke, jadi kamu harus stay tune, nonton sampai akhir. Ada 5 hal yang mau aku bahas gitu ya di sini, kesan pesan aku dari pengalaman aku berpetualang di banyak seminar. Itu ada 5 hal. Jadi ayo kita mulai aja, oke? Yang pertama itu adalah ternyata seminar itu makin ramai itu makin gak efektif. Ini saya bicara dari pengalaman pribadi gitu kan. Karena waktu itu seminar pertama yang saya ikutin itu salah satu seminar termahal pada saat itu. Kayaknya sampai sekarang juga masih yang paling mahal deh. Trainernya masih ada sampai sekarang yang ngetop itu. Terus seminarnya itu di hotel. Saya benar-benar gak dongblas, gak ngerti apa-apa tentang saham. Cuma waktu itu saya mikir, kalau nggak mulai-mulai kapan mulainya gitu kan. Jadi waktu itu saya modal nekat aja gitu. Udahlah pokoknya datang makan enak gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi seminarnya 2 hari itu jadi di hotel kita sewa ballroom, ada banyak banget orang, mungkin kayak 40 orang lebih mungkin kok, ballroomnya cukup besar kok gitu. Saya datang berdua sama teman saya waktu itu. Udah tuh kita ikut melongok gitu kan, iya gitu. Terus nggak ngerti juga sih sebenarnya ngomongin apa, sampai akhir seminar juga saya masih nggak ngerti gitu. Yang saya ingat dari seminar itu adalah waktu itu makanannya enak karena di hotel dan nggak ada hubungannya sama sekali sama saham. Jadi ya itulah pengalaman saya. Oke, nah dari pengalaman itu sampailah kita ke tips kedua. Sebenarnya bukan tips sih, mungkin ya tips juga ding dari saya gitu. Itu adalah kalau kamu datang ke seminar itu, kalau bisa kepalanya jangan kosong melompong. Maksudnya begini, ini saya ngomong dari pengalaman pribadi, balik lagi, jadi tolong kamu jangan lebay dan tersinggung gitu ya. Ini pengalaman pribadi dari aku. Jadi dari beberapa seminar itu aku ngerasain bahwa dari pertama kali seminar, dari aku nggak ngerti apa-apa, mau nanya aja keder apa yang ditanya gitu kan. Saya cuma tahu saya nggak ngerti. Dari situ saya sadar bahwa kayaknya nih saya yang terlalu dodol gitu ya. Memang otaknya nggak ada, bukan nggak ada isinya, itu kan menghina diri sendiri. Bukan, maksud saya adalah saya kurang riset di dunia saham ini, yang spesifik di dunia seminar yang aku dibahas itu topiknya, sehingga saya sudah ada trainernya, udah bayar aja, saya mau nanya aja bingung. Jadi gitu loh. Jadi itu memberikan pelajaran ke saya. Saya kalau abis gitu, saya kalau datang ke seminar saya selalu berusaha belajar gitu, berusaha kayak udah punya kayak stok pertanyaan yang kira-kira di imajinasi saya berkaitan dengan tema. Kan kalau seminar pasti dikasih kan temanya apa gitu loh. Kadang kalau kamu baik sama panitianya, nanya-nanya detailsnya yang kayak SAP-nya apa sih yang mau dibahas biar saya bisa siap-siap gitu, juga mereka senang kok kasih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi baiknya kamu datang itu dengan persiapan. Jadi supaya kamu bisa menanyakan sesuatu yang details gitu ya, sesuatu yang worth it buat ditanya ke trainernya. Itu ya itu tadi, baiknya kamu sudah belajar duluan gitu. Terus mungkin ada yang nanya, loh Mbak, apa gunanya aku bayar seminar berbayar kalau aku bisa belajar sendiri? Ada nggak yang nanya kayak gitu? Itu sangat wajar sih nanya kayak gitu. Tapi aku pengen kamu ngelihat dari sisi yang lain gitu loh. Kenapa kamu bayar di seminar itu ya? Karena kan beliaunya kan invest waktu dong. Emangnya kamu siapa, anaknya Jokowi, cucunya, ponakannya gitu kan? Beliaunya kan juga harus cari makan. Jadi saya pikir cukup fair lah gitu kalau kamu bisa mengusahakan untuk bayar. Ini nih saya ngomong nggak ada afiliasi ya, saya bahkan nggak punya seminar berbayar, nggak ada apa, ini saya cuma ngomong pengalaman pribadi saya. Tapi intinya kalau saya sih menghargai waktu yang dia yang dia kasih ke kita untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan saya lah, intinya gitu. That's why itu kenapa aku pengen pertanyaannya itu worth it kan, itu kenapa aku harus siap-siap. Itu pertama. Terus kedua, alasannya kenapa harus belajar juga, ya biar worth it kan. Kayak sekolah deh, misalnya kayak kamu di sekolah. Emangnya kamu mikir gini, ngapain aku belajar di rumah, aku udah sekolah? Kan enggak kan, kamu tetap harus belajar di rumah supaya ketika di sekolah ada guru ngomong, ada tugas apa, kamu bisa nanya. Kalau kamu kuliah, dosennya ngomong, kamu bisa ngomong, bisa nanya sama dosennya, Pak saya nyobain nih nggak ngerti bla 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 gitu. Jadi mindsetnya kira-kira kayak gitulah. Jadi jangan mempermasalahkan kenapa saya udah bayar masih harus bayar sendiri. Enggak, logikanya bukan begitu. Justru karena kamu bayar, kamu harus siap-siap sendiri gitu ya, di rumah belajar lagi untuk bisa memastikan waktu yang kamu habiskan di seminar berbayar tersebut worth it.
Nah, hal ketiga nih ya, hal ketiga itu adalah setelah seminar, perjalanan kamu baru saja dimulai. Maksudnya abis dari seminar itu, kalau dulu saya kan, saya biasanya kalau seminar tuh berdua sama teman. Saya punya teman dan kepribadiannya ini berlatar apa bertolak belakang gitu. Kalau saya kan ada cuek gitu kan, saya paling males nyatet kalau lagi seminar karena biasanya saya tipe orang yang lebih menikmati show-nya. Saya sering anggap seminar tuh kayak show-nya gitu. Jadi pada saat presenternya di depan, saya lebih suka merekam dalam tanda kutip ya gitu. Maksudnya merekam di kepala saya beliaunya tuh ngomong apa, dan kalau saya punya pertanyaan saya langsung nanya, biasanya begitu. Tapi teman saya ini senengnya itu nyatet, beliaunya itu rajin sekali bikin catatan. Jadi akhirnya kami joinan gitu. Saya yang dengerin, dia yang nyatet. Nanti abis seminar kita bisa diskusi lagi. Biasanya nanti itu di fotokopi, biasa kan. Ketahuan aku sekolah tuh kamu fotokopi nggak nyatet sendiri. Tapi intinya akhirnya saya fotokopi catatan teman saya. Kadang saya ada catatan sendiri tapi sedikit. Terus sudah habis gitu kita akan diskusi lagi. Nah, ini yang mau saya tekankan adalah abis seminar itu harus kamu bahas ya. Jadi harus dibahas, harus dilatihan sendiri dan segala macam. Ingat 10.000 jam yang sering aku ngomong di video ini, di atas aku kasih ya, itu real loh. Itu 10.000 jamnya tuh di situ ya. Seminarnya sih juga dihitung. Tapi maksud saya adalah cara apa ya, kamu melatih diri sendiri dengan belajar salah, diskusi sama orang lain, sama teman-teman yang satu pemikiran sama kamu gitu. Misalnya sama-sama lagi belajar tentang investasi, itulah yang mengasah kamu gitu supaya bisa lebih cepat progresnya dalam belajar. Hal keempat, nah ini adalah hidden benefit gitu menurut saya, alias hidden benefit itu apa ya? Keuntungan terselubung lah begitu kira-kira dari yang namanya seminar berbayar. Karena orang biasanya itu mindsetnya ketika ikut seminar berbayar adalah, wah abis seminar nih saya bisa ini dong, saya bisa ini dong. Ya itu one thing sih, memang itu penting ya. Masa kita seminar saham terus hasilnya kita bisa masak gitu kan, nggak nyambung tentunya ya. Tentu kita harus menambah pemahaman tentang saham, itu betul. Tapi di sisi yang lain, kalau menurut saya kenapa saya juga cukup suka ngadirin seminar itu adalah karena buat networking, buat kenalan dan cari teman. Bayangin kalau kamu misalnya ikut sebuah seminar gitu ya, seminarnya berbayar, misalnya 500.000, dan ini angka ngaco aja, misalnya 500.000. Orang-orang yang datang ke ruangan itu adalah orang-orang yang mau menginvestkan uang sebesar 500.000 rupiah ke dirinya sendiri, ngorbanin waktunya. Dia punya 500.000 dan dia dengan sadar memilih untuk di seminar itu nggak cuma nongkrong di Starbucks atau di mall atau belanja dan segala macam. Jadi orang ini punya uang dan punya kesadaran untuk berinvestasi sama dirinya. Itu adalah orang-orang yang mau maju. Dan di lingkungan seperti itulah saya tuh senang hangout gitu, senang nyari kayak teman-teman baru untuk bisa ya untuk nambah teman sih gitu. Kita kan jadi besar, jadi sukses kan karena banyak temannya. Itu bukan berarti kamu miss populer ya, tersedia di warung-warung dan toko-toko. Kalau saya nggak mengartikan begitu, tapi mencari teman yang sepemikiran sama kamu yang emang mau maju gitu loh. Jadi saya senang cari teman di seminar. Nah, terus berkaitan tadi dengan yang saya bilang di nomor 3, bahwa kita harus sering diskusi dan segala macam. Itulah gunanya pada saat di seminar itu kamu cari temen gitu loh. Jadi nanti pada saat selesai diskusi, itu biasanya kalau dulu saya sering, waktu dulu lagi rajin-rajinnya belajar tuh saya sering misalnya diskusi terus ya biasanya kan minta nomor telepon gitu kan, bla bla, bikin grup Telegram atau WA atau apalah. Terus habis gitu kayak 1 bulan sekali kita kayak ngumpul terus yang kayak sharing tentang gimana nih kita udah sampai mana, masih inget nggak yang ini gimana sih, yang indikator ini gimana sih, dan segala macam. Itu menurut saya sangat sangat membantu dan gimana sih nyemangatin kamu gitu loh. Karena kadang saham ini kan ya kelihatan populer di kalangan kita yang lagi seneng belajar saham kan. Tapi coba deh kamu keluar ke lingkungan keluarga kamu, ke teman-teman kamu yang biasa, itu biasanya tuh tidak terlalu populer gitu. Beda ngomongin saham dengan ngomongin film Marvel. Kalau ngomongin film Marvel kamu bisa ngomong sama semua teman kamu yang ngerti Marvel gitu kan. Tapi kalau saham itu spesifik, sehingga kalau kamu punya temen yang udah memang satu pemikiran lagi pengen belajar saham, itu kayak jadi kamu tuh nggak kayak alien gitu loh. Karena jadi kayak nyemangatin kamu, itu kadang penting sih gitu. Untuk untuk nyemangatin kamu supaya kamu belajarnya tuh ada progresnya. Karena biasanya kita kalau belajar ada temennya tuh lebih semangat. Nah, hal terakhir nih, hal kelima sebelum aku menjawab pertanyaan apakah seminar berbayar itu worth it, oke? Hal kelima itu adalah kesadaran saya setelah mengikuti beberapa seminar gitu. Saya sadar bahwa nggak ada namanya seminar untuk
one stop solution. Maksudnya tuh kamu datang seminar itu satu terus langsung tereng, terus kamu langsung jagoan, itu nggak ada. Maaf aku mematahkan mungkin harapanmu yang sedang berpetualang mencari solusi magic gitu ya, itu nggak ada, serius deh, itu nggak ada. Kamu tanya deh sama siapa aja, yang saya juga sering kayak nanya-nanya yang kayak senior yang lebih lama di stock market gitu, lebih lama di saham, mereka juga ngomong begitu, nggak ada itu namanya seminar seminar yang one stop solution. Saya tuh sampai ngambil S2 di UI, magister khusus pasar saham demi belajar saham. Oke, jadi nggak kaleng-kaleng gitu. Saya beneran pengen belajar dan ternyata proses belajar itu nggak pernah selesai. Dulu saya pikir saya masuk S2 di UI, keluar saya tereng jadi jagoan gitu kan. Saya belajar banyak hal di UI, itu worth it banget. Saya nggak bilang UI-nya salah ya, itu worth it banget ke diri saya sendiri. Saya dapat banyak teman di UI dan segala macam. Tapi tetap aja saya masih harus belajar saham dan nggak selesai-selesai sampai hari ini. Jadi ya mindsetnya diubah gitulah. Kalau kamu berpikir bahwa ada satu seminar yang akan membawa kamu kepada kesuksesan, itu nggak ada. Seminar itu membantu kamu cari teman ya, tapi pada akhirnya kamu sukses apa enggak tuh gimana kamu. Nah, setelah aku nyerocos panjang lebar, jadi gimana Gi? Jadi worth it apa enggak bayar seminar berbayar gitu kan, khususnya untuk kalau di saham. Saya pribadi sih selalu bilang worth it, karena saya percaya investasi ke diri sendiri itu selalu worth it. Siapa yang mau invest ke diri kamu kalau kamu aja nggak mau bayar untuk kamu sendiri? Kan itu kayak salah satu pegangan hidup saya tuh kayak gitu. Jadi walaupun saya sih mengakui nggak semua seminar itu kayak yang wow, kadang saya juga datang gini doang, gini segala macam. Tapi itu kan kalau dilihat dari satu sisi ya, saya selalu melihat ya udahlah, kalau emang seminarnya nggak terlalu bagus kan itu berkaitan dengan banyak hal, bisa aja saya nggak cocok sama trenernya. Orang kan cocok-cocokan, kadang kayak kamu di sekolah coba guru fisika, ada yang kamu suka, ada yang enggak. Emang fisikanya salah? Emang gurunya dodol atau kamunya dodol? Enggak kan, itu kadang cuma kita aja gitu nggak seneng, terus kalau begitu gurunya atau tentornya diganti kamu lebih happy, itu bisa terjadi. Jadi yang salah itu bukan seminar berbayarnya banget gitu, jadi mungkin emang nggak cocok sama kita, itu satu. Terus kedua, saya selalu men-set ekspektasi saya pribadi ketika datang ke seminar itu kayak buat have fun aja gitu loh, buat kayak kamu nongkrong ke mall, kadang kamu happy, kadang enggak. Kamu nyoba restoran baru, kadang menunya cocok, kadang enggak. Emangnya terus kamu maki-maki gitu chefnya, gimana lo, gue udah bayar menunya kok makanannya nggak enak kan? Enggak kan gitu. Kita paling yang ternyata saya kurang cocok sama makanan jenis seperti ini, ya sudah. Itu jadi saya selalu men-set ekspektasi saya untuk seminar berbayar selalu kayak gitu. Saya datang dengan jiwa terbuka, dengan have fun, mau ketemu orang, kali ada yang lucu, kali ada yang ganteng gitu kan. Nah itu terus ya sebisa mungkin saya belajar berkaitan dengan tema seminarnya supaya bisa nanya, kalau menarik, kalau cocok ya oke, nggak cocok ya sudah, itu pengalaman sih. Jadi saya santai aja gitu, nggak terlalu yang kok seminarnya gini banget gitu, nggak. Jadi aku selalu set ekspektasinya tuh yang realistis aja. Nah, kalau kamu gimana? Kamu pernah ikut seminar berbayar? Coba share pengalaman kamu di bawah. Sekarang sih udah lebih enak ya, banyak seminar yang gratis juga di Zoom, jadi alternatifnya lebih banyak. Jadi kalau kamu masih ngeluh bahwa aduh belajar saham gimana, saya nggak tahu harus mulai dari mana, sebelum kamu banyak mengeluh, coba deh cek ke diri sendiri seberapa ngotot sih kamu belajar. Karena sebenarnya seminar tuh ada banyak banget, ada Instagram Live, ada di Zoom, ada segala macam. Cobalah itu, setiap hari saya selalu dapat updatean flyer-flyer edukasi dan segala macam kan. Jadi itu sebenarnya gampang banget nyari ilmu, tinggal gimana kitanya mau nyari apa enggak dan mau latihan apa enggak supaya ilmunya bermanfaat. Jadi demikianlah sharingku pada video kali ini gitu kan, semoga bermanfaat. Sharing ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya supaya kalau aku upload kamu akan dapat notifikasi. Oke, I'll see you in the next video. Ciao.